Selamat pagi, siang, sore. Bertemu kembali di Papi Podcast ala Pius. Ya. Pada hari ini saya ditemani Ibu Rita. Nah, ini Ibu Rita guru senior di sini ya. Saya mau bilang tua itu juga tidak enak gitu ya. Tapi memang sudah tua. Sudah tua. Lebih sopan kalau senior ya. Dan saya juga ditemani oleh Raka. Nah, kita akan belajar banyak hal dengan teman kita Raka pada hari ini. Raka akan mungkin menceritakan sedikit tentang dirinya, bagaimana Raka ini juga bagian dari siswa Pius yang menjadi teladan ya, Bu Rita ya. Jelas. Ya, yang bisa terlihat. Sudah terlihat. Nah, bibitnya dari kelas 10 loh, sudah bisa terlihat. Oh, begitu ya? Iya. Dari kelas 10 sudah bisa apa ya? Bisa menjadi bakat terpendamnya itu kelihatan. Seperti itu. Betul kan? Amin. Dan waktu itu Bu Rita jadi siswaan ya waktu itu ya? Betul, Nah, jadi kesiswaan. Waktu itu jadi kesiswaan sehingga Bu Rita ini memang menjadi saksi kunci atas perkembangannya. Skill. Improve. Iya. Baik, Raka, kamu asli mana Raka? Saya asli Magelang, Pak. Asli Magelang. Memang lahir di sini ya? Lahir di sini. Namanya kayak Raka kayak wali kota Solo ya? Kok Solo? Raka. Oh iya. Sama kok lupa ya saya. Raka apa? Saya Raka Surya Kusuma. Iya. Raka Surya. Kusuma. Artinya apa Raka? Raka itu kalau di bahasa Jawa artinya kakak. Raka itu mana pertama? Anak pertama. Adiknya berapa? Adiknya satu aja. Oh, satu. Cewek itu salah adiknya? Cowok. Oh, jadi cowok Oh iya, satu ya. Kamu itu ya adikmu ya? Kamu. Oke. Tapi lucu deh adikmu. Hah? Lucu. Kamu kira-kira lucu enggak? Enggak. Oh enggak. Kelas berapa adikmu kelas berapa? Adik saya kelas 2 SD. Adik kelas 2 SD ya? Ya, terpaut 9 tahun. Baru Oh. 9 baru 9. Banyak kok ya yang lebih jauh. Ya banyak. Sik, kok mau mati kameranya? Udah nyala lagi, ya apa? Gak apa enggak? Ini enggak ada kat-katan loh, mati ya. Memang kita di sini ini ngobrolnya santai ya. Pius ya begini. Iya, ngobrol santai. Baik. Lalu di mana? Sekolah di mana itu? SD Tarkanita. Apa namanya? Riko. Oh, berarti pas dia kelas 1 saya masih di sana. Berarti Ya, kenal masih. nih Pak Arif. Ya sempat tahu. Tahu. Nah, tahu. Kalau Raka dulu dari SD mana? Tarkanita. Tarki Pride. Oh, gitu dari SD, SD, SMP, SMK. SMK. Semua di Tarakanita. Cinta Tarakanita. Cinta Tarkanita. Raka, Surya, Pratama. Kusuma. Oh, Kusuma. Surya itu berarti kan cahaya. Nah, Iya. Matahari. Kusuma itu berarti melambangkan bunga. Bunga matahari. Bunga matahari. Betul. Bunga Semoga selalu menyinari. Amin. Bunga matahari kayak kuaci ya. Pemilih. Oke Kang, Iya. kalau boleh tahu nih, selama ini kan kamu tidak terasa nih ya, sudah di kelas 12 aja. Iya. Kalau bayangan saya tuh kayaknya kamu kemarin baru masuk gitu loh. Iya, enggak kerasa tinggal 3 bulan lagi. Nah makanya, kira-kira dulu kamu kok bisa memilih SMK Pius sih ngopo toh? Dulu itu sebenarnya dari diri saya sendiri kurang tertarik SMA, Bu. Oke. Karena kalau misalnya saya masuk SMA, kalau seandainya nanti saya nggak kuliah, Ya. atau mungkin bisa kuliah tapi belum keterima, saya mau ngapain? Oh, bayangannya Iya, bayangannya seperti itu. Jadi kan kita kalau mau bikin planning kan harus mikir kemungkinan baiknya sama kemungkinan terburuknya kan, Bu. Ya. Kemungkinan terbaiknya kalau masuk SMA ya diterima kuliah, lulus, kerja. Kalau enggak, ya saya udah mikirin kalau gap year mau ngapain. Makanya saya milih SMK biar seandainya hal itu terjadi, setelah lulus saya belum ngapa-ngapain, saya ada kompetensi, ya saya ada skill yang bisa saya pakai nanti, entah buat cari uang, buat cari kegiatan, cari pengalaman, atau apapun itu. Kok sudah tertarik dengan apa
Masa itu sejak kapan? Sebenarnya di rumah saya nggak pernah masak, Bu. Ini fun fact-nya sih gitu ya, Bu. Oh, gitu. Jadi setiap kali disuruh masak tuh, enggak lah. Padahal kan ada warung di depan. Ya Ibu ada warung, tuh. tapi saya Nggak terima pernah makan bantu. aja. Saya terima makan. Dulu, tapi dulu. Dulu. Cuman setelah mikir-mikir, berarti sasaranku kan SMK. Waktu itu sempat mau ke Pamuduluhur. Saya mau ambil yang desain bangunan atau desain grafis Oh, gitu. gitu. Cuman kok, ini nanti saya lagi-lagi mikir lagi ke depannya kerja apa ya. Oh gitu. Prospeknya seperti apa. Dipikirin matang-matang, terus coba deh cari yang lain dulu. Terus mau ke informatika, ke SMK yang ada jurusan informatikanya. Nggak jadi, karena bayangan saya, pusing, males. Terus akhirnya ini apa Pius. Kebetulan waktu itu ada Pak Nanang juga kan, Ya. Pak Nanang. Oh, Waktu itu kan masih temannya. seberang-seberangan. Temannya putranya Pak Nana. Iya, waktu itu juga Masih SMK satu sama lokasi. SMP masih satu lokasi, Ya. seberang-seberangan. Jadi kalau Warna punya putra. Putri. Putri. Maksudnya anak. Nah, anaknya gitu ya. Susah lihat. Sahabatnya Nana. Oh, gitu. Oke. Oh iya. Gak tahu sekarang bestinya bagaimana. Berkembang jadi besti yang lain. Back to the topic. Oke. Ya, Waktu kembali, itu kan kembali. juga masih satu tempat kan, Bu. Ya. Jadi kalau waktu SMP istirahat, kadang kan kakak-kakak SMK tuh jualan yang Ya. pakai meja stainless itu. Ya. Terus waktu itu aku lihat ada yang pakai wok itu bikin apa ya waktu itu ya? Aku Nasi lupa. goreng, bakmi goreng. Nasi goreng kayaknya. Terus kok kayaknya keren, cowok lagi. Ya. Terus mulailah di situ penasaran apa sih. Terus kita lihat prospeknya juga. Terus yang bikin yakin itu kalau misalnya saya jadi ambil desain grafis, besok bisa digantikan sama teknologi. Saya ambil informatika juga banyak kecerdasan buatan yang bakal gantiin. Tapi kan kalau makanan semua orang besok butuh makan. Nah di situ saya lihat prospeknya di situ, makanya ya udah ayo kita fokus ambil jurusan tata boga. Ternyata anak ini anu ya Pak. Apa? Pola pikirnya jangkauannya sudah jauh ke depan. Iya. Hebat nih, berarti monggo ditiru teman-teman. Bibit bebek bobo tuh harus jelas ya guys. Nah, itu. Tapi memang luar biasa. Pernah saya melihat dia bekerja itu edit video itu ya. Itu sangat perfect sekali kalau Oh ya. ketukannya tidak pas, bongkar lagi sampai kadang. Iya, suwe ya saya bilang gitu. Tapi dari situ juga saya juga belajar. Memang diawali dari hal kecil ya Raka ya. Iya, Ya, harus. dari hal kecil. Kalau memang mau sempurna itu dari hal kecil. Gitu. Jadi detail gitu. Trial sama seandainya semisal kita sudah yakin sama hal itu sama bidang itu, kalau mau nyemplung ya Menyemplung sekali. jangan setengah. Tapi gini loh Pak Erik, Raka ini tidak hanya bisa olah-olah di makanan, ternyata dalamnya itu banyak sekali dia bakatnya. Dulu waktu itu saya hanya pernah minta kamu untuk dengan Julius ya, Ya. ngiringi misa. Ya. Siapa yang bisa? Raka Bu bisa. Nah, disitulah saya terkagum-kagum dengan bakat dia. Itu serba bisa ya langsung. Nah, justru itu seninya oke, musiknya oke, kebetulan. Gambar juga olah juga. gambar ya iya. Main gitarnya Pak Erik udah pernah lihat kan? Sudah. Sudah dia. Sudah bisa lihat ya. Luar biasa emang. Saya kalau punya anak komplit kayak ngono piye ya? Ya Cuma semua bidangnya ya sendiri-sendiri. iya. Bidangnya sendiri-sendiri. Jangan gitu. Nanti kalau anaknya nonton malah juga kan parah Ya, ini. anakku ya luar biasa. Udah punya pacar belum kamu sekarang? Kebetulan dulu Tapi sudah ada yang naksir-naksir kemana gitu? fokus karir itu. Oh, yes. Ya, fokus belajar ya. Anak orang mau dikasih apa? Ya, bagus. Dengar ya, kaum muda. Ada jiwa muda nih yang punya pemikiran yang luar biasa. Dan ini juga tidak gampang nangis ya. Enggak ada yang seperti lagi viral ini ya. Oh, Enggak ya. Yang mana? aduh, Masa masa nggak tahu? enggak tahu tinggal zaman Itu ini. loh, Bu. Serangan pajak. Iya, itu loh. Ya maklum, ini orang-orang yang sudah lagunya hanya yang jadul-jadul. Tapi pelajaran yang paling kamu suka itu apa? Kalau yang paling saya sukain sih belum nemu ya Pak ya. Cuman kalau yang paling asik ada. Yang paling asik itu ya hitung-hitungan. Oh, Matematika. gitu. Matematika oke sih. Maksudnya saya suka pelajaran yang
permainannya lebih ke logika dasar. Ya, bisa. Saya kurang terlalu minat dengan hafalan. Hafalan. Menurut saya monoton pekerjaannya itu aja. Oh gitu. Iya. Makanya padahal anak-anak sekarang kalau namanya matematika itu seperti apa? Kayak beda dengan Raka, justru dia menyukai dengan hitung-hitung. Iya, biar nggak bosan. Tuh, ada tantangan gitu ya? Ya, ada tantangan. tersendiri. Kayaknya kalau orang sudah hobi dengan hitung menghitung, ada sesuatu penasaran deh. Ini bisa nggak nih dapat seperti ini nih? Dan itu kira-kira nanti bisa loh digunakan kan setelah lulus. Iya Iya, nggak? bisa. Apa contohnya bisa digunakan? Kalau kita terbiasa dengan matematika, kita ketemu logika dasar. Ketika nanti kita lulus dari sekolah, kita pasti akan menjumpai lingkungan yang baru. Pertama lingkungan yang baru, kedua kemungkinan ada organisasi. Terus kalau misalnya di situ kan nggak menutup kemungkinan bakal ada masalah. Ya. Kalau kita sudah terbiasa berlogika, itu nggak bakal terlalu kesusahan untuk mengatasi itu. Terus yang kedua kalau untuk bidang boga sendiri itu kepake nanti kalau misalnya kita mau bikin usaha, kita harus mikirin entah dari bahan bakunya, kemudian tenaga kerjanya, penyusutan alat, kebutuhan modal dan lain-lain Ya, itu menghitung untuk bakal kepake. segala sesuatu yang dibutuhkan. Iya. dalam Apalagi nanti perusahaan. bidang apa kayak akuntansi berurusan dengan uang itu matematika kepake banget. Ya, semangat. Untung rugi. Ya, Untung rugi. kan pengusaha harus tahu untung ruginya. Iya. Apalagi nih yang mau ditanyakan? Apalagi. Oh iya. Gimana? Saya tuh kok waktu itu saya sedikit ragu ya dengan Raka itu dalam hal dia kok kepilih calon OSIS gitu. Kebetulan wawancara dengan saya. Calon OSIS atau calon ketua OSIS? Calon OSIS dulu, Oh, kan calon calon OSIS OSIS dulu. dulu, Nanti kan Pak. Oh, iya. seleksi dulu, nanti pengurusan. Nah waktu itu saya sebenarnya sempat ragu juga. Tapi setelah wawancara, luar biasa nih anak. Pertanyaannya memang mendasar ya waktu itu ya. Tetapi dia punya jangkauan yang hebat. Nah, Contoh pertanyaannya sekarang gimana? itu apa ya? Motivasi aja sih. Waktu itu tentang motivasi ya. Waktu itu tanya. Kenapa kamu kok mau dipilih untuk jadi pengurus OSIS? Gitu. Waktu itu karena belum ketua OSIS dulu, tapi setelah proses awal itu kemudian berikutnya baru kamu siap nggak menjadi ketua OSIS? Nah, jawaban waktu itu apa ya? Waktu ditanya siap atau enggak jadi ketua OSIS, waktu itu saya menjawab untuk diri saya sendiri, saya merasa masih ada yang lebih baik, masih ada yang lebih mampu. Orang lain lebih mampu. Tapi ketika kepercayaan itu tetap diberikan kepada saya, ya sebisa mungkin saya akan melakukan yang Menjalankan terbaik. dengan baik. Dan hasilnya juga Luar biasa. luar biasa. Menurut saya, pandangan saya yang Waktu itu sendiri. program andalan apa waktu itu? Waktu itu susah sih Pak waktu itu karena pandemi kan Pak. Baru awal-awalnya pandemi. Tadinya mau seni kalau nggak salah kan. Tadinya mau seni, Iya. cuman kan kita kembali lagi harus Situasi, ada ya. perizinan sekolah, kemudian kita juga harus mikirin semisalnya tetap dilakukan, nanti pandangan dari luar terhadap sekolah itu gimana, berkaitan dengan protokol, terus keamanan siswa juga, guru-guru, karyawan dan lain-lain. Jadi waktu itu sih lebih ke kegiatan-kegiatan online kayak Zoom, kita webinar, kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini nih, podcast. Waktu itu sudah ada podcast. Sudah ada. Ya, Sudah ada sederhana. podcast, sudah ada podcast. Anak-anak Lomba debat ya. juga sudah ada. Ya, lombanya memang waktu itu akhirnya diarahkan ke online Ke semua. online. Itu gimana? Podcastnya ada kelanjutannya atau berapa kali waktu itu? Waktu itu podcast cuma dilakukan waktu kelas meeting. Waktu itu podcast dengan Bapak Kepala Sekolah waktu itu masih Pak Pak Teo. Teo. Oh, Pak Di Teo. situ kita ngobrol-ngobrol apa sih yang siswa-siswa ini sebenarnya ingin sampaikan ke sekolah. Kayak saresan gitu ya. Ya. Kayak sarasehan. Dialog. Ya. Dialog pius asik. Oke. Sekarang kok jadi papi. Jadi ide lagi papi. Oh iya, dulu ada satu yang ada dua ding yang cukup banyak peminatnya. Terus kemarin sempat ada lagi kalau nggak salah. Yang pertama itu Speak Smart Got Talent. Oh Itu ya. berhubungan dengan seni ya. Akhirnya Seni. kami, aduh ini tadinya mau pentas seni offline tapi kok harus online gimana? Akhirnya ada Speak Smart Got Talent. Di mana situ kita nemu ada yang jago main gitar, ada yang jago nyanyi, ada yang jago ngedance, tari tradisional, puisi dan lain-lain. Sama yang kedua, ini teman-teman yang muda-muda ini ya, waktu Valentine kita OSIS ngadain Secret Admirer, mengirim rahasia tapi lewat online.
Dan Oh itu ya. diikutin kurang lebih 3 angkatan ikut semua, dan itu Gayeng. paling sukses sih Oh, buat gitu. admirer ya. Bagaimana? Bentar lagi juga Valentine. Valentine. Di Valentine. Nah, tinggal Gimana? usul aja. Gimana? Bu? Gimana? Kalau ada secret. Menurut jenengan ini gimana ini? Mantan kesiswaan ini yang mau menjadi calon kadif. Gimana? Gimana, Bu? Apa ya yang perlu dilakukan kalau sekarang tuh kan karena harus lebih modern ya istilahnya dengan situasi seperti ini. Kalau yang kemarin-kemarin bisa lah dilakukan. Sebenarnya ini bisa dilanjut program ini. Nah mungkin programnya dari Raka itu bisa disampaikan lah nanti ke pengurus OSIS. Nah itu karena saya melihat pun waktu itu online ya, Ya, online tapi luar biasa loh Pak peminatnya. Dan Gimana ngirimnya itu kalau online? lewat itu. WA. Kita Iya, pakai satu IG. website, kita pakai satu website yang bisa anonim. Kita share linknya, kita suruh ngisi dengan ketentuan yang nggak boleh sara, kata-kata harus diperhatikan. Itu nanti masih kita sortir lagi dari pihak OSIS. Terus kasih di tempat penampungan pesan-pesan itu tadi. Oh, pesan ya. Iya, lucu-lucu. Saya Iya, memang nggak lucu-lucu. baca semua sih, tapi sekilas itu. Ada yang ngasih buat guru, ada yang ngasih buat entah yang mereka suka lah. Soalnya saya dapat, Buat temennya. cuma lupa waktu itu kata-kata. Ya berita dapat. Oh, dulu dapat Berita dapat. ada yang fan ini berita ini. Cuma lupa saya. Saya dapat. Ada fans-fansnya. Ada memangnya berita. Berarti satu orang harus satu orang tersebut atau boleh? Oh, bebas. 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 Mau ke siapa saja, mau ngirim berapa kali bebas. Karena kita kan nggak bakal ngecek bahwa itu yang ngirim siapa. Tetap sportif, pesan itu rahasia ya biar rahasia. Ya berkaitan dengan ini Valentine nih, masih Valentine nih, asik kelihatannya ini. Valentine. Ada usulan untuk Valentine tahun ini kamu? Valentine. Tapi kan ini kan nggak online, ini kan udah mulai tatap muka, udah saling bertemu. Gimana kalau menurutmu ada gagasan baru? Kami program, ingat saya, Valentine offline. Saya yang kena tegur. Kenapa? Karena apa? Kan itu mengungkapkan ya, mengungkapkan rasa cinta. Ada yang beneran ternyata. Di tengah lapang itu akhirnya jadi lah. Saya kok dipanggil kepala sekolah. Loh, yang kemarin juga ada yang jadi kok. Jadi. meskipun online ya. Oh ya. Nah jadi itu offline di situ akhirnya terus, waduh, kok bisa jadi? Ya namanya jodoh kan kita tidak tahu. Ya. Jadi kadang proses merangkap jadi biru jodoh. Oh gitu ya. Ada kotak jodoh ternyata ya. Aduh, ini gimana? Di bawah ini ya guys ya. Ada kotak jodohnya, ada kotak jodoh. Aduh. Saya jadi calo ya ini. Nah ini kayaknya ini udah siap-siap mau cari. Gimana ada usulan untuk yang ini? Kalau dilihat dari sekolah-sekolah lain juga, kemarin tuh sempat ada kegiatan yang kayak mas mbak gitu loh Pak. Oh. Ada nggak? Mas Mbak mah bilang kayak gitu. Kayak couple favorit. Oh gitu. Atau bestie favorit. Oh gitu. Iya, itu bisa. Biar semakin erat kan. Lalu mau dikonsep seperti apa? Apakah itu kayak kamu tadi nge-share link atau ada offline kan. Offline kayak pemilihan kita OSIS, kita voting. Mereka misal nih ada Mas Mbak Pius. Oh, berarti langsung satu paket gitu. Ya, sepaket. Jadi terus kita Terus habis itu pilih. bagi-bagi coklat lah mereka atau bunga. Nanti minta kerjasama sama anak busana tuh bikin hiasan dari apa bunga-bungaan tangga bikin sendiri dari kain perca atau apa. Itu bisa ya? Bisa dijual, Bisa dijual juga. bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Ya, Gimana? berarti dari kalau di Coklatnya bunga itu kan beli dari anak coklat busana, ya, terus bunganya bunganya beli dari busana. Gimana? Nah, itu. Tertarik? Ya tertarik silakan kan itu diusul. Jadi usulkan aja ke pembina OSIS. Pembina OSIS yang sekarang dipegang oleh Bapak Nikolaus. Arisanto. Pak Aris. Pak Aris dengarkan ya nanti ya. Atau mungkin punya gagasan lebih keren atau boleh loh Pak Aris itu ya. Kalau mungkin dia punya Iya. atau itu lalu digandeng dengan idenya Pak Aris sendiri. Biasanya OSIS sih punya cetusan yang out of the box. Ya. Surprise mereka tuh. Saya dulu nggak pernah mikirkan bagaimana mau kegiatannya. Saya serahkan aja anak-anak. Dan mereka
bisa lebih leluasa. Wah, ini tidak baik ini. Loh, Artinya memang harusnya OSIS harusnya seperti begitu. itu. Bapak. Berarti Bisa dilepas bergerak. ini, nggak bekerja berarti Bukan jenengan. dilepas, salah ya. Jadi Ini itu salah itu ya. pemahaman yang salah ya guys ya. Aduh, yang ini sekarang saya dikeroyok sama dia. Wah, ini OSIS itu harusnya memang Justru cuma diberi sebagai wadah. Nah, itu di situ Iya, idenya berarti kita hanya ada membimbing juga. mereka. Oh, ada kurang ini. Dibimbing atau dibiarkan aja? Ya dibimbing dong, Dibimbing. pendampingan. Kan ada rutin. Oh, sudah kamu punya kegiatan apa? Iya. Dan ini kita kumpulkan apa usulnya. Oh, baru kita beri Wah, saran. ini ibu ketemu Dan kita juga ibu ketemu sama anak-anak, ketemu sama ibu saya dikeroyok ini. Wah, ini adalah tandem yang keliru hari ini, guys. Saya dicerca sama mereka, guys. Anak dulu, sekarang dengan anak dulu itu kan pola pikirnya berbeda. Oke. Jadi dikasih wadah ini muncul mereka malah seneng loh diberi kebebasan untuk mengolah sebuah apa ya organisasi. Nah, itu kalau daripada kita kamu harus begini mereka melaksanakan ya setengah hati saudara. Oke. Ya enggak? Sekarang karena ada perkembangan zaman nih, berarti kan itu ada Valentine, kamu juga ada seni, Iya. ya kan? Nah, seninya teman-teman kita kan berbeda-beda nih. Nah, saya mau tanya nih, sekarang Sama siapa nih? kalau ibu mau jawab nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita menyanyikan lagu rock and roll di sekolah itu boleh atau tidak? Kalau di konteksnya pas kegiatan tertentu, oke. Gimana contohnya kegiatan tertentu itu gimana? Sekarang misalkan ada satu ini ya menurut pendapat saya. Iya. Jadi misalkan ada kegiatan classmate, ya di situ kan justru wadahnya classmate anak untuk mengekspresikan sesuai dengan keinginan. Hanya memang perlu dibatasi dan diatur alurnya. Gitu. Silakan rock and roll. Zaman dulu juga ada rock and roll. Mereka jingkrak-jingkrak di lapangan seperti apa teriak-teriak, nggak apa-apa itu. Tapi kebanyakan sekarang nyanyi apa tarik-tarik di rumah nih, kadang gitu kan. Kadang di sekolah no nyanyi uraan, kadang gitu. Padahal itu kan bagian dari seni ya kan Raka ya. Ya. Dan pesan-pesannya lagu Nah, rock itu kan juga kadang-kadang bagus. Orang-orang Gitu tua loh. yang harus dibuka wawasan. Nah, itu loh. Ternyata itu bagus sehingga kayaknya itu mau mendampingi mereka. Pak saya nyanyi lagu ini, Wah, nanti saya yang dihujat. Ini anak-anak lagu nyanyi lagu apa nih? Berarti boleh ya itu boleh. Boleh, silakan. Gimana menurut Raka? Menurut saya boleh. Karena apa? Karena seni itu alirannya kan macam-macam. Iya, berbeda. Nah, Kalau saya sih boleh. Nah, ya boleh. Nah, silakan. Hanya tempatnya sesuai, artinya sesuai dengan kegiatannya apa, mengisi kegiatan seni. Kan lagunya ada. Sekarang dangdut di musik macam-macam, ada Ya. pop dangdut, ada remix, ada apa ya silakan aja. Enggak apa-apa ya mereka. Oh, silakan bagi saya. Kalau saya sih antara oke dan tidak oke ya Pak. Ya, Karena ya. dari kacamata setiap orang kan beda-beda. Oke. Ya, betul. Kadang sebenarnya itu boleh-boleh aja asal ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut saya. Yang pertama tujuan dinyanyikan itu untuk apa? Kedua konteksnya apa? Terus yang kedua itu dinyanyikan di itu dinyanyikan di lingkungan mana, di tempat mana. Semisalnya itu acaranya ada di tempat yang tempat ibadah kayak gereja atau tempat-tempat yang Ya. tidak terlalu Sesuai. umum dan kurang sesuai untuk itu, ya mungkin bisa menggunakan alternatif lain. Tapi selagi dua aspek ini masih oke, tujuannya nggak untuk yang aneh-aneh, terus tempatnya juga oke-oke aja, fine-fine aja, menurut saya itu oke-oke aja. Karena seni itu nggak ada yang salah Pak. Ya. Seni itu nggak ada yang salah. Seni itu balik lagi ke selera. Berarti kalau di sekolah misalnya kita ada pentas seni sekolah, oke Ada dong. lagunya Ya. itu oke aja. Lalu bagaimana kalau ada yang orang yang nyeletuk? Orang nyanyi lagu apa itu? Ya, Enggak kan suka. Itu kembali gimana? lagi- Itu kembali gimana lagi kalau kacamata. cara menanggapinya? Kembali lagi kacamata setiap orang kan beda-beda. Dan musik itu kan juga salah satu seni yang nyangkut banget ke selera ya Pak. Jadi menurut saya nggak masalah sih. Yang penting kita bisa gini. Mau mereka ngomong apa, mereka belum tentu bisa kayak kita kan. Jadi gas aja. Gas aja. Karena gini, karena saya melihat kan mentalitas saat ini juga berbeda. Misalnya ada teguran, kalau yang ditegur anaknya langsung misalnya. Ya, misalnya ini kameramen saya yang ditegur kan, nanti langsung dia pergi. Pak saya ditegur nih, nggak boleh nyanyikan lagu ini, ya kan gitu. Iya. Beda dengan saya dulu ya SMA itu masih selalu itu marginal nyanyinya. Walaupun di pentas seni itu ya kami
pogoan Ya. gitu. Sebenarnya gini kalau menurut saya. Gimana? Misalkan itu rock ya, musik rock. Sekarang orang pun ada yang nggak suka dangdut, senangannya klasik misalkan ya. Terus dia mendengarkan musik dangdut, rasanya bagaimana? Ya biarkan saja kalau bagi saya. Artinya biarkan, bukan terus bagaimana, tapi ya sudah. Memang itu bukan selera dia, ya sebaiknya sudah tidak usah melihat. Gitu. Kalau saya, kan masing-masing orang kan dalam bermusik, dalam berseni peran apapun itu masing-masing punya selera. Iya. Jadi kita nggak usah mengejat orang seperti apa. Oke, biarkan nah, aja. ini yang saya mau ini. Mantap ini jawabannya, mantap kalau ini. Karena itu yang dulu saya lakukan juga gitu sebagai siswa ya. Ini mau ngomong apa ya sudahlah saya dengarkan aja. Iya. Gitu. Yang seperti masih pada jalur. Melatih mental berarti ini. Iya. Justru yang bagus itu malah mental-mental yang kayak zaman dulu itu Pak. Karena kayak mereka mau dapat Ditantang. komenan atau hujatan seperti apapun, mereka malah merasa tertantang juga. Ini loh aku mau buktiin, I want to prove it. Tapi kan kalau zaman sekarang kan lebih kayak mereka tuh terlalu mikirin omongan orang Pak. Ya, Zaman sekarang ya. itu mentalnya seperti itu. Baperan gitu ya. Ya. Apa ya? Saya nggak Cakep berani bilang gimana? baperan juga sih, cuma Enggak apa-apa baperan gitu enggak apa-apa ya kan. Air ya guys ya. Iya, baperan gitu ya. Itu sih lebih ke terlalu mikirin omongan orang. Oh gitu. Jadi kayak mereka lupa kalau sebenarnya mereka tuh bisa, Ya. cuma nggak berani aja. Ya mudah-mudahan ini dengar oleh anak-anak yang sekarang yang punya rasa baper-baper. Nek baper sinetron nggak apa-apa ya. Kan saya kadang juga apa ya kalau mendampingi anak musik gitu. Nah ini lagu nih galau lagi. Pak nyanyi lagu ini galau lagi. Waduh. Emang lagu yang Temanya. paling gampang dirasakan dan tersampaikan tuh lagu tentang Galau. galau, broken heart. Apalagi usia anak SMA kan Pak. Aduh. Akrab dengan itu. Aduh. Dan yang banyak apa di pasaran itu kan yang didengar Iya. itu. Lagu Indonesia tuh rata-rata cinta-cintaan Pak. 90% lagu Indonesia cinta-cintaan Pak. Iya, Nggak enggak ada ada yang yang tentang pendidikan ya. Nggak ada. Adanya lagu nasional Pak kalau Iya, pendidikan. lagu nasional. Iya enggak? saya tuh Ada pun Nah nanti- sekarang gini toh gebrakan toh dari Pak Eri Nah, ini kan itu pendamping dia. ya, pendamping Itu dalam bidang dia. musik. Nah, gebrakan bagaimana lagu rock itu bisa menyentuh. Nah, anak-anak kemarin muda sudah sekarang, sempat dinyanyikan kan lagu SID kan kemarin sudah sempat bergema ya. ya. Nanti berikutnya kan ya satu nanti akan ada lagi Nanti ada kan lagi artinya ya. familiar di kita semua. Nah, Tidak ada yang ini kok begini, ini kok begini. siapkan teman-teman ya. Molo Jarwo ya kita nyanyikan lagi nanti. Tim band Speak Mayo. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan, Bu? Mungkin ini, ya ini tidak terasa ya, Raka ini udah kelas 12, sebentar lagi mau meninggalkan SMK Pius. Mungkin buat bolehlah kasih sedikit clue atau pesan ya buat adik-adiknya yang masih ada di sekolah atau mungkin bagi adik-adiknya yang belum masuk bergabung dengan SMK Pius, sedikit saja. Buat yang masih sekolah di Pius, jangan buang-buang waktu. Dari kelas 10 coba pikirkan ke depannya, waktu kalian lulus kalian apa aja yang diperlukan, kalian mau kemana, dan kalau bisa mulai kelas 12 kalian sudah harus menentukan kalian ini mau membawa diri kalian kemana. Terus buat yang belum masuk Pius, ayo masuk. Kita satu alma mater. Oke. Kamu senang ya di sini ya kelasnya? Enjoy ya? Ya, enjoy. Ada enjoynya ada. Ya, suka duka Ya, itu ada, pasti pasti ada. Suka duka Tetapi itu kan pasti ada. 50% ke atas gimana tahu? Oke lah. Oke. Artinya Raka yang dulu masuk pertama di SMP sampai sekarang kan perubahannya positif. Ya, oh beda. Beda banget ya. Sekarang sudah lebih strong, lebih semangat dan lebih oke. Kayak gini. Kan kamu di Tarakanita di SMP, SD, di SMK. Dari ketiga tempat ini kan pasti ada beberapa nilai yang kamu dapatkan dan berbeda-beda tentunya. Nah, yang khas di sini apa yang menurut khas di sini? Khas di sini Yang bisa membentukmu menjadi siswa yang Pribadi ya. berintegritas katanya gitu. Cerdas, berintegritas. kalau di SMKP sini saya lebih dapatnya ke pengolahan mental dan pola pikir sih Pak. Oh gitu ya. Pengolahan mental dan pola pikir. Karena kalian mau sebagus apapun skill kalian, kalau mental dan pola pikir kalian nggak bisa mengimbangi, kalian nggak bisa apa-apa di luar sana. Oh. Ya. Gitu. Memang digenjot untuk mental, Jiwa entrepreneur. entrepreneur dan pola pikir. Oke. Mungkin ada lagi?
Mungkin ada kata-kata mutiara dari Burita. Apa ya? Quote hari ini katanya gitu. Eh? Kata-kata hari ini gimana? Kalau ya kata-kata hari ini kalau jangan yang penting kamu punya semangat, punya visi misi ke depan bahwa kamu akan menjadi orang yang sukses dan tidak merupakan alma mater. Oke. Itu yang terpenting. Nah, ada lagi yang ingin kamu bicarakan apa? Nggak ada sih, semangat aja buat adik-adik kelas ya. Oke, kalau tidak ada, gimana? Saya makan pesan lagi, Burita? Cukup. Terima kasih untuk Raka yang sudah meluangkan waktu, dan Burita jangan kapok lagi menjadi rekan saya di sini ya. Nanti kalau Pak Marwan lagi sibuk ya Burita ya, atau Burita dengan Pak Marwan. Nanti bisa kita gitu ya Pak ya. Iya, semua. Karena apa? Ini perdana. Iya. Karena konten itu bisa berjalan kalau ya ada kontinuitasnya ya. Kalau memang kita 1-2 berhenti ya nanti kurang berkesan gitu. Itu teman-teman sahabat Papi, kita sudah bercerita bersama, bertukar pikiran dengan Raka yang sungguh luar biasa ya. Hari ini tidak hanya men-sharingkan tentang siapa itu Raka, tapi juga ide-idenya itu luar biasa, gagasan-gagasannya, pendapat-pendapatnya, dan saya akan menunggu lagi talent-talent berikutnya dari teman-teman, entah dari guru, entah dari siapapun. Nanti kita bisa bercerita di sini, bertukar pikiran, membuka wawasan, ya Burita ya. Oke, dan selalu mengembangkan Pius bersama Papi, podcast ala Pius. Pius.